Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi ja'ala likulli syai'in hikmah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu saum di bulan suci Ramadan, dan menjalankan ibadah sunnah lainnya seperti kita membaca Quran atau sholat tarawih bersama di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya ingin berbagi tentang satu perjalanan hidup yang barangkali ini sering kita mengalaminya. Dalam perjalanan hidup kita seringkali kita berada dalam posisi yang baik, kadang-kadang juga kita dalam kondisi yang tidak kita senangi dalam segala hal, dan begitulah fenomena kehidupan kita yang kita alami hari ini. Pada kesempatan kali ini ingin juga kita berintrospeksi diri, karena dalam perjalanan itu tidak selamanya kita menemukan satu hal yang menyenangkan, tapi terkadang kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, atau istilahnya barangkali kegagalan dalam menjalani satu proses. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat banyak sekali pada kenyataannya itu tidak sedikit orang yang kemudian berputus asa karena menghadapi kegagalan dalam hidupnya. Ada seorang anak muda barangkali tidak bisa melanjutkan pendidikannya, sekolahnya, karena keterbatasan ekonominya, sehingga dia merasa putus asa dan putus harapan. Atau kita dengar juga barangkali ada pedagang kecil yang kemudian dia usahanya bangkrut misalnya, sehingga dia tidak meneruskan lagi usahanya dan dia tidak tahu bahwa harus bagaimana dia melanjutkan hidupnya. Atau tidak banyak hal lain yang barangkali itu menjadi bagian yang kita anggap sebagai sebuah kegagalan. Atau misalnya yang baru-baru ini tidak sedikit barangkali pekerja yang bekerja di satu perusahaan, kemudian dia ternyata harus diberhentikan karena satu dan lain hal, dan menganggap itu adalah kegagalan dalam hidupnya. Dia sudah berusaha tapi kemudian dia tidak mendapatkan apa yang diharapkannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berkaca ya, melihat gitu, tidak sedikit kita bisa mengambil pelajaran dari banyak orang yang berhasil dalam menjalani hidup. Tidak sedikit juga mereka mengalami kegagalan, kemudian mereka bangkit kembali sehingga mencapai keberhasilannya dalam kehidupan. Salah satu contohnya misalnya ada seorang pemuda yang barangkali kita kenal produknya itu KFC ya. Itu dulunya dia seorang pemuda yang berusaha merintis sebuah usaha. Sudah sekian banyak dia usaha, jatuh bangun gitu, dan tidak ada berhasil. Tapi akhirnya dia mendapatkan keberhasilan di masa tua. Yang kadang-kadang kita kita mengenal sekarang dengan Kentucky Fried Chicken gitu ya.
Nah itu salah satunya, dia hampir diceritanya itu sekitar 1000 kali dia melakukan usaha, kemudian sering kali dari baru kesekian kalinya kemudian dia berhasil. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam ini mengajarkan bagi kita bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian dari ujian untuk meningkatkan kualitas diri seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menghendaki seseorang itu menjadi kuat dengan ujian yang Allah berikan itu. Maka di bulan suci Ramadan ini pun juga sama. Kita ini ada satu momentum buat kita yang terbaik gitu, untuk merenungkan makna sebuah kegagalan dan bagaimana kita menghadapi ujian akan membawa keberkahan bagi kita semua dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau misalnya kita menanyakan pada diri kita, pernahkah kita mungkin merasakan kegagalan itu? Dan pasti kita pernah merasakan hal itu. Dalam segala hal kita bisa merasakan sampai kita menemukan satu keberhasilan. Nah, kemudian apakah kegagalan itu membuat kita takut untuk kembali lagi, mencoba untuk melakukan sesuatu lagi? Justru inilah yang harus menjadi dorongan buat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah atau menyampaikan firman-Nya, "Fa inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Allah telah berjanji menjadi dalam setiap kesulitan yang dihadapi oleh kita semua itu Allah sediakan kemudahan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak ragu dengan ayat ini. Kalau hal itu tidak membuat kita ragu, tentunya kita akan berusaha untuk bangkit kembali. Kalau kita pernah melihat mungkin anak-anak kita ya, ketika mereka sedang belajar di sepeda gitu, kadang-kadang kita orang tuanya menyuruh ketika anak kita jatuh, ya sudah jangan main sepeda lagi gitu. Nah, tapi kita lihat anak itu juga justru mengambil sepeda lagi, kemudian dia berjalan lagi. Nah, kita bisa belajar dari situ keberhasilan. Kenapa mereka ternyata ingin seperti teman-temannya bisa naik sepeda. Akhirnya, kalaulah saja ketakutan itu ada pada diri anak itu, kemudian dia tidak lagi melakukan perbuatan belajar lagi, maka dia tidak akan bisa selama-lamanya. Nah, ini satu pelajaran buat kita bahwa sesungguhnya di balik semua ujian atau kegagalan yang pernah dilakukan atau yang pernah kita rasakan dalam kehidupan kita, itu Allah sudah siapkan bagi kita ada kemudahan-kemudahan. Allah memberikan jalan yang terbaik dari sesuatu yang terjadi pada diri kita. Maka tentunya keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat ya, di salah satu ayat barangkali yang juga ini mengingatkan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia itu mengira ketika mereka mengatakan aku beriman kepada Allah, ayyaqulu amanu wa hum la yuftanun, ya, pada sesungguhnya mereka itu belum diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah tafsir yang ditafsirkan ya oleh Ibnu Katsir, bahwa menjelaskan orang-orang yang mengaku beriman itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menguji orang-orang yang beriman untuk mengetahui sejauh mana keimanan dan keteguhannya, keyakinannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga harus kita sadari ya. Nah, kemudian juga di bulan suci Ramadan ini kita diuji ya. Diuji dengan menahan rasa lapar, diuji dengan menahan rasa haus, dahaga gitu. Kemudian juga kita diperintahkan untuk menahan hawa nafsu kita. Jika kita mampu melewati ujian itu dengan sabar gitu, melewatinya, maka ujian kehidupan apapun bisa kita hadapi dengan keteguhan hati yang sama gitu ya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita renungkan gitu. Coba kita
kembali melihat bagaimana Rasulullah SAW juga mendapatkan banyak kegagalan. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwah, kemudian di kota Mekah diusir dan pergi ke Taif. Di Taif juga bukannya diterima oleh warganya, tapi justru dilempari dengan batu. Bahkan dianggap gila oleh sebahagian kaum yang ada saat itu gitu ya, dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian belakangan dengan cobaan-cobaan yang menempa hidup Rasulullah SAW, justru itu menguatkan keyakinan dan menguatkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala karena kebergantungannya dianya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, keyakinan itu keyakinan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong dalam setiap kesempatan ketika Allah mengujinya. Inilah yang harus kita sadari pada diri kita pun juga sama. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita, pasti Allah akan menyediakan solusi, jalan keluar untuk bisa menyelesaikan atau keluar dari ujian itu. Dan kita yakin gitu, bahwa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita harus yakin bahwa dengan apa yang Allah berikan itu, ujian yang Allah berikan itu, Allah sudah siapkan bagi kita sesuatu yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Solusinya seperti apa? Mungkin solusi itu yang kita tidak tahu, yang sedang Allah siapkan buat kita dan kita mampu menjalaninya. Inilah pelajaran buat kita. Saum di bulan suci Ramadan ini pun juga sama. Ini bagian dari pendidikan kita untuk melatih kita agar kita bisa bersabar dalam setiap urusan-urusan kita. Kita bisa bersabar menahan diri dari sesuatu yang seharusnya itu halal bagi kita, tapi kita diajarkan untuk bisa menahan diri untuk tidak melakukannya di waktu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukannya. Oleh karena itu kita ambil saja bahwa sesungguhnya yang paling penting setelah kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah bagaimana kita bisa keluar. Bagaimana kita bisa bangkit kembali dari keterpurukan, bangkit lagi dari kegagalan. Maka kuncinya adalah bersabar dan bertakwa kepada Allah, bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, wa'lamu anna ma akhattaka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhtaak. Ketahuilah bahwa apa yang telah ditakdirkan oleh Allah menimpamu tidak akan meleset darimu, dan apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu. Jadi sesuatu yang memang tidak ditakdirkan itu bukan untuk kita, maka tidak akan sampai kepada kita. Atau sesuatu yang memang keburukan itu tidak harus buat kita, maka tidak akan sampai itu pada diri. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian setelah kita bersabar dan bertawakal adalah bagaimana kita mengevaluasi diri agar kita bisa kembali bangkit dari kegagalan, merasa keterpurukan itu. Kita bisa kembali apa yang menjadi sebab dari keterpurukan kita, apa yang menjadi latar belakang barangkali dari kejatuhannya kita. Mungkin ada sesuatu yang tidak maksimal kita lakukan atau tidak sempurna kita lakukan gitu, sehingga itu menjadi sebab dari sebuah kegagalan itu. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang berikutnya adalah bagaimana saum itu juga membangun sebuah keyakinan dan mental kita gitu, mental kesiapan kita untuk menghadapi sesuatu yang asalnya kita inginkan, kemudian kita tinggalkan. Itu adalah kembali akan menguatkan diri kita, dan ini dijadikan sebagai sesuatu yang menguatkan kita dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa mukmin yang kuat itu lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Jadi salah satunya itu, baik dia ketika Allah uji orang-orang yang beriman itu benar-benar tidak hanya sekedar jiwanya kuat gitu, tapi keyakinan juga semakin kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dorongan itulah
yang menjadi sebab dia untuk melakukan sesuatu berdasarkan pada keyakinannya pada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting bagi kita adalah senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap salat, selain kita mengucapkan iyyaka na'budu, menguatkan keyakinan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, wa iyyaka nasta'in, dan juga kita memohon kepada Allah pertolongan, perlindungan, karena sekuat apapun kita dalam kehidupan kita, itu kita sesungguhnya adalah lemah jika tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW sering mengajarkan doa kepada kita semua. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma la sahla ma ja'altu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan itu mudah, dan Engkau bisa menjadikan kesulitan menjadi mudah jika Engkau kehendaki. Jadi sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala itu bisa dirubah menjadi sesuatu yang mudah jika Allah menghendaki. Maka bagi diri kita, kuatkan iman kita, gantungkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan pada setiap kesempatan yang bisa kita lakukan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara dan jalan satu-satunya. Allah lah yang membuat kita segala-galanya. Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Jangan kita menyandarkan karena kekuatan kita, karena sesungguhnya kita tidak memiliki kekuatan apa-apa jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki. Sekuat apapun orang yang mau berusaha menghancurkan kita, kalau Allah tidak menghendaki dan menghalanginya, maka tidak akan pernah sampai kepada kita. Itu yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW pada para sahabat. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya kita bersama Allah. Kalau kita bersama Allah, tidak ada lagi orang yang mampu menghancurkan, tidak ada lagi orang yang mampu berbuat sesuatu yang buruk ketika Allah menghendaki semuanya itu menjadi baik. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan dari ceramah ini, singkat ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.